Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi dengan NIM 211233637. Di sini saya akan mengambil judul Sistem Informasi Manajemen Hubungan Pelanggan atau Customer Relationship Management atau disingkat CRM. Langsung saja, apa sih itu sistem CRM? Jadi CRM adalah pendekatan, strategi, dan teknologi yang digunakan oleh sebuah organisasi atau perusahaan untuk mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan. Sistem CRM mencakup pengumpulan dan pengelolaan data pelanggan, pengelolaan interaksi pelanggan, dan analisis data untuk mendapatkan wawasan yang berharga. Dalam sistem ini, data pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi, komunikasi, dan aktivitas lainnya dapat dikumpulkan, disimpan, dan diakses dengan mudah. Selanjutnya, analisis permasalahan umum sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu 1. Kualitas data yang buruk. CRM membutuhkan data yang akurat dan mutakhir untuk memberikan manfaat yang maksimal. Yang kedua, kurangnya penerimaan dan penggunaan. Implementasi CRM yang sukses memerlukan adopsi dan penggunaan yang luas di seluruh organisasi. Yang ketiga, kurangnya integrasi dan sistem lain. CRM yang efektif harus terintegrasi dengan sistem yang lain digunakan dalam organisasi, seperti sistem penjualan, sistem pemasaran, atau sistem lingkungan pelanggan. Yang keempat, ketidakkonsistenan dalam pengelolaan pelanggan. Salah satu tujuan utama CRM adalah memberikan pengalaman konsisten dan personal kepada pelanggan. Yang kelima, kurangnya pemantauan dan evaluasi. Kurangnya pemantauan dan evaluasi dapat menyebabkan masalah yang tidak terdeteksi atau kesempatan perbaikan yang terlewatkan. Selanjutnya, definisi masalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Masalah dalam sistem manajemen hubungan pelanggan adalah kondisi atau situasi yang menghambat atau menyebabkan ketidakberhasilan dalam implementasi, penggunaan, atau pencapaian tujuan dari sistem CRM dalam sebuah organisasi. Masalah CRM dapat beragam dan dapat melibatkan aspek teknis, operasional, atau manajemen. Permasalahan ini dapat menghambat aktivitas sistem CRM dan menghalangi organisasi untuk mencapai manfaat yang diharapkan. Berikut beberapa penyebab umum sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, kurangnya perencanaan dan strategi yang jelas. 2. Kualitas data yang buruk. Yang ketiga, kurangnya dukungan dan partisipasi manajemen. Yang keempat, ketidaksesuaian dengan kebutuhan bisnis. Yang kelima, kurangnya pelatihan dan pemahaman pengguna. Yang keenam, kurangnya integrasi dengan sistem lain. Yang ketujuh, ketidakkonsistenan dalam pengelolaan pelanggan. Pentingnya untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi masalah yang muncul dalam implementasi dan penggunaan CRM. Ini melibatkan perencanaan yang matang, dukungan manajemen yang kuat, pemrograman dan pengeluaran data yang teratur, pelatihan yang memadai, dan integrasi yang baik dengan sistem yang lain. Akibat masalah dalam sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, penurunan kepuasan pelanggan. Yang kedua, penurunan efisiensi. Yang ketiga, hilangnya peluang penjualan. Yang keempat, kurangnya pengambilan keputusan yang efektif. Yang kelima, biaya yang tinggi. Penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah dalam CRM dengan cepat dan efektif. Langkah-langkah seperti perbaikan data, pelatihan yang memadai, pemantauan dan pemeliharaan yang teratur, serta keterlibatan manajemen yang kuat dapat membantu mengurangi dampak negatif dan memastikan keberhasilan penggunaan CRM. Adapun solusi yang dapat diterapkan dalam masalah sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, perbaikan kualitas data. Yang kedua, dukungan dan partisipasi manajemen yang kuat. Yang ketiga, pelatihan dan edukasi pengguna. Yang keempat, integrasi dengan sistem lain. Yang kelima, monitoring dan evaluasi yang teratur, dan penggunaan metrik dan analisis data. Dengan menerapkan solusi-solusi ini, organisasi dapat mengatasi masalah dalam CRM dan meningkatkan efektivitas serta manfaat yang diperoleh dari sistem tersebut. Selanjutnya, analisis karakteristik sistem manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, tujuan. Sistem informasi CRM memiliki tujuan utama untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Yang kedua, input.
Dalam sistem informasi, CRM meliputi data pelanggan seperti informasi kontak, riwayat transaksi, preferensi, dan perilaku pelanggan. Yang ketiga, proses. Proses dalam CRM meliputi pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pengelolaan data pelanggan. Yang keempat, output. Dari sistem informasi CRM termasuk informasi pelanggan yang relevan, laporan, analisis, prediksi perilaku pelanggan, dan tindakan yang dapat diambil untuk membangun hubungan yang lebih baik. Yang kelima, komponen teknologi. CRM menggunakan berbagai komponen teknologi termasuk perangkat keras seperti server, komputer, dan perangkat mobile. Perangkat lunak seperti aplikasi CRM, analitik, dan integrasi sistem. Jaringan seperti internet, intranet, dan extranet. Dan basis data untuk menyimpan dan mengelola informasi pelanggan. Yang keenam, organisasi. Implementasi CRM mempengaruhi struktur dan tata kelola organisasi. Yang ketujuh, lingkungan. Sistem informasi CRM berinteraksi dengan lingkungan eksternal organisasi termasuk pelanggan, pesaing, dan peraturan pemerintah. Nah, selanjutnya analisis solusi sistem manajemen hubungan pelanggan menggunakan karakteristik. Yang pertama ada input. Input dalam CRM mencakup data pelanggan seperti informasi kontak, riwayat transaksi, preferensi, dan perilaku pelanggan. Yang kedua, proses. Proses dalam CRM mencakup aktivitas seperti pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan pengelolaan data pelanggan. Proses ini dirancang untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan pengalaman mereka. Yang ketiga, penyimpanan data. CRM menggunakan basis data untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan. Basis data ini mencakup informasi pelanggan yang terkait riwayat transaksi, preferensi, dan catatan interaksi. Yang keempat, analisis. Komponen analisis dalam CRM melibatkan penggunaan alat dan teknik analisis untuk menggali wawasan dari data pelanggan. Yang kelima, integrasi. CRM terintegrasi dengan berbagai sistem dan aplikasi lain dalam organisasi seperti sistem penjualan, sistem pemasaran, sistem dukungan pelanggan, dan sistem manajemen inventaris. Yang keenam, output. Dalam CRM mencakup informasi pelanggan yang relevan, laporan, analisis, prediksi perilaku pelanggan, dan tindakan yang dapat diambil untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh, pengguna. Pengguna dalam CRM meliputi staf penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang menggunakan sistem untuk beri. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.